Ada satu negara yang merasa bangga ketika melihat dua negara yang dulunya bermusuhan, tetapi saat ini tengah menjalin kemesraan. Dua negara bermusuhan itu adalah Arab Saudi dan Iran yang pernah bersih tegang sejak tahun 1979. Sementara negara yang bangga itu tak lain dan tak bukan adalah Cina. Alasannya jelas. Negeri tirai bambulah yang berperan dalam mendamaikan kedua negara yang sudah sejak lama bermusuhan. Tapi pernahkah sahabat Kompas.com bertanya-tanya, kenapa Cina mau repot-repot jadi mediator? Apakah Beijing punya kepentingan tertentu di kawasan Teluk? Lalu bagaimana kisah permusuhan Riyadh dan Teheran sampai akhirnya bisa berdamai pada Maret 2023 lalu? Sejarah puncak awal ketegangan Iran dengan Arab Saudi bermula sejak revolusi Iran pada tahun 1979. Dikutip dari media Jerman Deutsche Welle, revolusi itu kian menunjukkan perbedaan yang jelas antara politik agama Iran dengan Arab Saudi. Negara Iran merupakan penganut Islam Syiah, sementara Arab Saudi merupakan penganut Islam Sunni. Lalu sumber konflik lainnya antara kedua negara itu adalah Yaman. Arab Saudi menuding Teheran mengompori perang saudara dan mencampuri urusan dalam negeri Yaman dengan memasok senjata. Sebaliknya, Iran menuding Saudi mengkhianati perannya sebagai mediator konflik dengan membombardir minoritas Houthi di utara Yaman. Meski begitu, lewat sebuah perundingan yang telah berlangsung selama 2 tahun, kedua negara akhirnya sepakat memulihkan hubungan pada Maret 2023 dan ibu kota Cina, Beijing, menjadi sejarah terciptanya perdamaian Arab Saudi dengan Iran. Sehingga tak heran Cina bangga dengan hasil jerih payahnya itu. Salah satu bukti nyata perdamaian antara Iran dan Arab Saudi terwujud dalam konvensi tingkat tinggi Organisasi Kerjasama Islam atau OKI di Riyadh pada Senin 11 November 2024. Sosok putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman atau Pangeran MBS, berupaya membantu sekaligus melindungi Iran dari serangan Israel. Lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jiang, pada Rabu 13 November 2024, Beijing menyambut baik upaya peningkatan hubungan yang dilakukan Saudi dan Iran. Beijing juga berjanji akan terus mendukung kerjasama antara kedua negara. 沙特和伊朗实现历史性的和解1年多来，双方的关系不断取得积极进展，中方对此表示欢迎，也为沙伊为此付出的努力表示赞赏。近期，沙伊在各个层面展开了良好的互动，不但巩固了沙伊和解的势头，也为促进地区的和平稳定做出重要贡献。中方将一如既往地支持沙伊相向而行，增进互信，实现持久睦邻友好。Hasil Cina mendamaikan Arab Saudi dengan Iran tidak terjadi begitu saja. Kilas balik pada Desember 2022, Presiden Cina Xi Jinping berkunjung ke Arab Saudi yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan kepercayaan politik bersama dengan negara-negara Teluk. Dalam pidato di pertemuan itu, Xi menunjukkan niat Cina untuk membela kedaulatan teritorial dan perdamaian. Lalu pada Februari 2023, mendiang Presiden Iran Ebrahim Raisi mengunjungi Beijing dan bertemu dengan Xi Jinping. Dari pertemuan itu, Xi Jinping turut menawarkan untuk menyelesaikan ketegangan eksternal, di mana hubungan Iran dengan Arab Saudi juga masuk dalam pokok pembahasan. Lalu bulan berikutnya, Maret 2023, terciptalah perjanjian trilateral antara Cina, Arab Saudi, dan Iran. Namun kembali ke pertanyaan di awal video, mengapa Cina mau repot-repot jadi mediator? Apakah Beijing punya kepentingan tertentu di kawasan Teluk? Meski tujuan Cina mendamaikan negara bermusuhan adalah baik, tetapi kita tetap perlu skeptis dengan tujuan lain dari Cina. Nah, sekarang kita akan membagi pembahasan ini menjadi 2 bagian. Pertama, cara Cina dalam mengikis dominasi Amerika di Timur Tengah.
dan kedua, kepentingan perdagangan dan energi Cina di kawasan itu. Selama ini Amerika dengan statusnya sebagai negara adidaya sering mengambil peran sebagai mediator. Mengutip penjelasan dari Georgetown Journal of International Affairs, hal ini bisa kita telusuri dari sejumlah perjanjian, seperti perjanjian Camp David atau perjanjian Abraham yang keduanya ditandatangani di Gedung Putih. Namun belakangan bukannya mendamaikan, sejumlah akademisi melihat Washington malah menjadi kompor yang menyalakan api pertikaian semakin besar. Misalnya kita bisa melihatnya dari tindakan AS yang memberikan dukungan senjata kepada negara-negara yang berkonflik seperti Ukraina atau Israel. Dalam hal ini, Cina telah memosisikan dirinya sebagai alternatif bagi Amerika Serikat. Sejumlah pakar Cina di Timur Tengah menyebut perjanjian damai Saudi-Iran menunjukkan peran Cina sebagai promotor keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Sementara pakar Amerika Stephen Walt menyebut perjanjian tersebut seolah mencambuk Amerika karena perjanjian itu menyoroti upaya Cina untuk menampilkan diri sebagai kekuatan perdamaian dunia. Sebuah peran yang disebutnya sudah mulai ditinggalkan Washington dalam beberapa tahun terakhir. Perdamaian di Timur Tengah sangat penting bagi kepentingan strategis Cina di kawasan itu. Timur Tengah memainkan peran besar dalam dua kepentingan utama Cina, yakni kebutuhan ekonomi dan energi. Cina merupakan mitra dagang bilateral utama dari negara-negara Arab. Tahun 2021 lalu angkanya mencapai 330 miliar US dollar atau sekitar 5 kuadriliun rupiah. Dari jumlah itu 2/3 diantaranya merupakan perdagangan dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Beijing juga memiliki proyek konstruksi di Irak, Kuwait, Qatar, Oman, dan Bahrain. Timur Tengah juga penting bagi program prakarsa sabuk dan jalan yang diinisiasi oleh Cina. Negeri tirai bambu juga butuh minyak dari Timur Tengah untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Contohnya pada tahun 2022, Arab Saudi merupakan pemasok minyak terbesar ke Cina dengan jumlah 1,75 juta barel per hari. Sementara Iran menjadi yang ketiga di bawah Arab Saudi dan juga Rusia. Negeri Cina turut berbangga dengan semakin akurnya hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Namun ada maksud lain dari tepuk tangan Beijing ini. Yaps, banyak hal yang bisa didapat oleh Cina ketika berhasil menjadi juru damai di Timur Tengah. Terlebih Timur Tengah adalah kawasan krusial bagi negeri tirai bambu, baik dari segi ekonomi maupun kepercayaan publik terhadap Cina. Kesuksesan Cina sebagai mediator juga sekaligus menampar Amerika yang mulai kehilangan taji sebagai juru damai. Meski begitu, kembali hadirnya sosok Donald Trump di kursi Presiden Amerika Serikat tentu memberikan kebijakan yang berbeda. Saksikan perkembangan isu internasional lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.